tanggal 28 yang itu hari terakhir, yaitu adalah pawai budaya, insya Allah ya, itu akan dilaksanakan di pagi hari. Kemudian nanti ditutup dengan deklarasi pemuda lawan politik uang. Nah, jadi kegiatan intinya di tanggal 28 Oktober itu ada dua, yaitu kegiatan pawai budaya dengan deklarasi. Kemudian kalau untuk di tanggal 28 Oktober, mohon maaf, tanggal 28 Oktober maksudnya, tanggal 28 Oktober itu kalau masalah tentang deklarasi kita sudah bahas sama-sama tadi ini, sangat jelas bagaimana mekanismenya. Yang pasti dalam deklarasi pasti akan melibatkan semuanya ya, semuanya organisasi, baik dari pihak manapun kita akan mendeklarasikan tentang itu. Kemudian yang jadi poin pentingnya kita ini adalah ini akan berhubungan dengan bagaimana tanggung jawabnya bagi masing-masing organisasi dan lembaga, yaitu kita harus tahu bahwa sampai sekarang kita belum punya ada peserta untuk festival budaya. Nah, saya sempat terpikirkan begini, bagaimana kalau misalkan kita menugaskan entah itu beberapa organisasi atau lembaga, atau mungkin kita tunjuk organisasi tertentu untuk masing-masing memberikan kepada kami link, atau mungkin ada mungkin ada yang dikenal sanggar tari atau sanggar musik, untuk dikonfirmasi apakah mereka bisa berkontribusi di kegiatan kita ini. Karena ini bukan lomba ya. Nah, kita harus ingat kembali teman-teman bahwa ini bukan lomba, tapi ini adalah seperti penampilan dari berbagai macam etnis. Kita ingin memperlihatkan bahwa inilah mereka budayanya. Nah, jadi di sini sekali lagi ini bukan lomba, tapi kita ingin menampilkan ingin memperlihatkan budaya dari masing-masing etnis yang ada di Ponsel ini. Jadi inilah yang sebenarnya kita jangan terlalu fokus di deklarasinya ya, karena kegiatan kita ini bukan hanya deklarasi, tapi ada festival budaya. Nah, jadi ada dua kegiatan intinya nih, festival budaya sama deklarasi. Kalau deklarasi kan tadi sudah sama-sama dibahas, dan rata-rata mungkin tadi yang paling dibahas adalah tentang deklarasi itu yang kayak bagaimana. Sekarang poin pentingnya nih, festival budayanya bagaimana. Nah, karena kan kurang enak ya kalau misalkan semua panitianya adalah hampir 20 organisasi atau lembaga muncul semuanya, tiba-tiba kegiatan intinya di tengah nggak ada. Itu kan yang harus kita pikirkan ini, festival budayanya ya kan. Jadi saya tidak bisa serta-merta langsung menunjuk organisasi ini pegang satu untuk cari sanggar tari ini, sanggar tari etnis ini, tidak. Jadi kalau untuk masalah tentang pembagian siapa saja yang akan terlibat, terus siapa juga untuk nanti panitia yang dari organisasi atau lembaga yang akan terkait di dalam kegiatan ini, kayaknya memang kita harus diskusi lagi ya. Kita harus diskusi, karena seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Sasri bahwa nanti untuk dari teman-teman dari organisasi atau lembaga yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini harus disesuaikan juga dengan kesanggupannya, dia di bidang mana. Jangan sampai misalkan saya atau beberapa dari teman-teman yang lain menunjuk organisasi tertentu dan ternyata dia tidak siap di bagian divisi itu, karena nantinya kan pasti kembali lagi di kita kan, karena kita kan kegiatan bersama. Kalau misalkan ada salah satu yang tidak saling maksudnya tidak sinkron atau tidak seimbang, nanti jadinya kan tidak baik. Oke. Jadi untuk mengefisienkan waktu, kita diskusi dulu ini bagaimana, apakah tentang ini festival budayanya. Iya, kita fokus dulu di festival budaya ya. Kita lihat kira-kira mungkin
bahkan mungkin atau mungkin ada di bagian Toshiba di Baiso, apakah mungkin ada sanggar tari atau sanggar musik tradisional, bisa kita diskusikan sekarang supaya nanti kita bisa komunikasi dengan mereka, kira-kira apakah mereka bisa bersedia untuk meramaikan atau mengisi dalam kegiatan Sumpah Pemuda ini. Ya, saya kira itu cukup. Ya, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi saja dulu. Ya, terima kasih Bu Ketua. Nah, seperti yang Ibu Ketua jelaskan, kegiatan inti kita ini yang festival budaya yang 2 hari itu ya, 26, 28. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi? Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu kami. Oke, baik kawan-kawan. Jadi kita santai tapi pasti ya. Oke, jadi untuk menanggapi yang disampaikan tadi oleh Ketua, mungkin kami dari Simpul Merah memberikan sedikit saran sekaligus solusi terkait dengan masalah penampilan atau pagelaran seni budaya ya. Jadi untuk saat ini memang tantangannya kita karena tidak ada pemuda-pemudi di Konawe Selatan yang betul-betul menggeluti bidang seni dan budaya. Sehingga untuk memanggil orang-orang yang berkecimpung di dunia itu yang sifatnya gratisan itu agak susah ya. Jadi saya sudah beberapa kali komunikasi dengan kawan-kawan yang menggeluti dunia itu, memang mereka hampir rata-rata terkendala kalau kita mau minta gratisan ya. Karena mereka butuh make up, butuh alat, butuh pakaian, dan itu mereka tidak punya. Hampir rata-rata orang-orang yang bergelut di dunia itu tidak punya, jadi harus nyewa gitu kan. Nah, sehingga dari kami, dari kawan-kawan Simpul Merah kemarin sempat ngobrol dengan salah satu sanggar tari, itu memang harus kita sediakan. Mungkin dari kawan-kawan sebagai panitia yang akan memfasilitasi itu bisa komunikasi langsung dengan tempat penyewaan baju, tempat penyewaan alat, tempat make up atau siapa yang pintar make up untuk bernegosiasi sehingga bisa kita minimalisir anggarannya. Karena kalau mereka yang kita minta untuk langsung menyiapkan itu, ya mereka dipatok harga dengan yang biasa mereka pakai. Nah, kalau kita sebagai panitia mungkin bisa kita jelaskan sama misalnya kayak Siska, ada teman pemuda juga yang menggeluti dunia make up, mungkin bisa kita minta kurang sampai 50% atau 30% ya, karena tidak bisa gratis memang itu barang ya. Harus dibayar ya, walaupun mungkin bisa kita minimalisir karena ada kedekatan emosional. Nah, kalau untuk terkait teman-teman yang menari, ini mereka hampir rata-rata tidak meminta honor, tapi mereka meminta difasilitasi kendaraan, pulang pergi, makan, dan lain-lainnya. Kalau yang kawan-kawan dari suku Jawa itu disiapkan perlengkapan ininya, difasilitasi datang untuk mau ya. Oke, kemudian untuk suku Bugis sampai saat ini saya juga tergabung di Himas Konsel. Untuk di Konawe Selatan kita sudah verifikasi kemarin tidak ada ya, untuk komunitas seni budayanya. Tapi ke depan Himas Konsel akan mengupayakan untuk membuat sanggar tari di Konawe Selatan, khususnya pemuda-pemudi Bugis. Saya komunikasi ternyata ada tapi dari Bombana. Itu mungkin bisa kita hadirkan. Saya sementara komunikasi juga dengan ketua Himasnya di Bombana. Siapa tahu bisa kita minimalisir anggaran mereka hadir di sini. Kalaupun kita mau menerima orang dari luar untuk tampil, ya seperti itu Om. Karena memang komunitas Bugis di Konawe Selatan dulu pernah ada, namun saat ini mati karena orang-orangnya itu sudah lansia sekali. Ya. Anak mudanya lebih cenderung ke K-pop. Oke. Kemudian ada juga dari kawan-kawan Tolaki, itu ada Yayan kemarin. Mungkin bisa komunikasi langsung dengan Yayan ya, bagaimana terkait dengan penampilan dari suku ini, minimalisir anggaran sebisa mungkin. Kemudian ada juga dari kawan-kawan Buton, saya sempat komunikasi, itu untuk di Konawe Selatan juga katanya belum ada yang dia tahu ya, belum ada. Tapi tidak tahu kalau dia sementara komunikasi kembali dengan teman-temannya, siapa tahu ada ya.
Oke. Kalau dari suku lain saya belum sempat ke Lombok, mungkin ada kawan-kawan Lombok yang bisa menjelaskan ada atau tidaknya. Kalau untuk organisasi yang berperan ke situ, mungkin kita minta kesediaannya kawan-kawan Purnapaski, ya. Ya, karena kawan-kawan Purnapaski ini mereka punya link di semua sekolah, di semua kecamatan di Konawe Selatan. Itu mereka punya kawan, punya anggota yang aktif komunikasi, sehingga bisa kita minta untuk mencari tahu di kecamatan itu ada atau tidak, ya. Mungkin kawan Purnapaski Braka Konawe Selatan. Kemudian ada juga dari kawan-kawan Gerakan Pramuka. Nah, kawan-kawan dari Gerakan Pramuka ini tuh memang aktif juga, sangat aktif di Konawe Selatan. Jadi bisa kita minta juga untuk mengambil peran di situ. Untuk Simpul Merah sendiri kami menawarkan diri, ya. Untuk Simpul Merah kami menawarkan diri mengambil di bidang perlengkapan. Kenapa kami minta di perlengkapan? Karena kami berapa kali mengadakan kegiatan di taman ini. Dan alhamdulillah kita selalu difasilitasi oleh orang-orang baik, oleh Pemda untuk meminjamkan alatnya tanpa harus kita bayar. Jadi mungkin Simpul Merah bisa kami minta kalau panitia atau kawan-kawan lain menyetujui, kami minta untuk di bidang atau di bagian perlengkapan. Seperti itu ya, mungkin bersama-sama dengan kawan-kawan dari organisasi Taman Kota, ada dari teman ngopi dan konsel akustik, ya, karena konsel akustik ini termasuk yang punya alat juga yang akan kita pinjam secara gratis, ya. Oke, kalau untuk kawan-kawan yang lain saya belum tahu bagaimana, silakan dipandu oleh kawan-kawan mau minta di bagian mana sesuai dengan yang semampunya kawan-kawan, karena kita tidak bisa terlalu memaksakan juga. Takutnya hal itu tidak bisa terpenuhi sementara waktu kita sangat mepet dan kondisi kita yang susah untuk bertemu langsung dengan orang. Oke, saya kembalikan. Jadi teman-teman mungkin hanya seberapa kata saja. Mungkin saya ingin memberikan saran dalam hal ini, kegiatan kecil maupun besar itu mungkin kita harus fokuskan di anggaran dulu, dana dulu. Mungkin itu yang harus kita fokuskan. Karena teman-teman tadi mungkin mengatakan mulai dari misalnya sanggar mungkin itu harus kita bayar make-upnya atau apa. Kalau saya mungkin harus kita pikirkan persoalan anggaran dulu ini. Karena terselenggaranya kegiatan mungkin itu yang utama juga persoalan anggaran dana tuh. Mungkin teman-teman bisa kita bikin basar karena mungkin masih 1 bulan penuh ini, toh? Atau mungkin kita buat proposal, kita tembus-tembus di mana ini, toh? Karena mungkin kita tembus di PJ Bupati. Ya intinya seikhlasnya saja. Dan mungkin teman-teman kalau bisa kita mulai dari diri sendiri mungkin. Apakah mungkin sumbangan kita seikhlasnya 10.000 atau berapa? Mungkin kita mulai dari diri sendiri dulu. Ya mungkin kita kembalikan kepada moderator. Oke, baik, saya tambah untuk anggaran, ya. Jadi kalau untuk anggaran, alhamdulillah saya sudah komunikasi dengan teman-teman kemarin Simpul Merah. Simpul Merah itu ada sedikit yang disumbangkan, nanti langsung ke teman-teman panitia yang membidangi itu. Kemudian saya juga menawarkan diri kalau memang dibutuhkan untuk bantu mencari dana, saya bisa menawarkan diri saya. Saya tidak membawa organisasi, ya, menawarkan diri pribadi. Tapi saya minta kepada kawan-kawan, karena ini ada eventnya kita yang terakhir pada deklarasi melawan money politik. Jadi jangan kita meminta dari calon, ya, dari calon yang ada. Kita utamakan dulu dari perusahaan, kemudian dari individu atau dari pengusaha-pengusaha lokal yang mau menyumbang. Kemudian kalau bisa kami minta dari kawan-kawan, kalau bisa kita berdonasi semua, ya, mungkin 10.000 atau kita kasih angka minimal misalnya per orang kawan-kawan yang terlibat panitia itu minimal 20.000 per orang. Maksimalnya bisa 2 juta, 3 juta, 4 juta, terserah. Seperti itu, ya. Oke, baik. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan sudah dibahas sama teman-teman yang dipandu sama moderator, yang ditambahkan sama beberapa teman-teman, Anda Anca, Anda Faisal. Saya ingin menanyakan di sini persoalan ada 4 item kegiatan kita. Dimana yang pertama itu pemuda bersatu melawan COVID, yang kedua festival budaya, yang ketiga itu pemulihan pemuda berprestasi Sulawesi Selatan, yang keempat deklarasi pemuda lawan alih politik. Untuk berbicara persoalan 4 kegiatan ini, tentunya saya sepakat dengan apa yang disampaikan di samping saya tadi. Karena benar adanya bahwasannya kegiatan yang diinisiasi oleh teman-teman panitia di sini itu ada kegiatan yang cukup besar. Tentunya anggaran atau finansial menjadi topik utama yang harus kita selesaikan. Persoalan komunikasi teman-teman dari SSI atau kerjaan yang mereka untuk bisa hari kegiatan itu hanya persoalan komunikasi, dan saya yakin teman-teman di sini adalah teman-teman yang manifestasi dari beberapa teman-teman lembaga atau organisasi yang berbeda. Jadi semua pasti punya pintu untuk mendapatkan apa yang harus dihadirkan di depan nanti. Saya meminta kepada moderator atau bersama dia mungkin untuk lebih pentingnya atau lebih terarah pembahasan ini buatkan teman-teman schedule untuk pertemuan. Karena ada 4, ini ada 4 kegiatan yang harus kita laksanakan. Kalau kita hanya sebatas kita berbicara seperti apa yang kita lakukan hari ini, tentunya kita akan membuang waktu. Dan sementara waktunya tentunya 1 bulan. Untuk seperti apa yang ditanyakan tadi oleh ketua panitia, untuk komunikasi sama teman-teman yang memang memiliki tempat atau memang bersedia untuk isi kegiatan, nanti saya bisa untuk saya dan teman-teman bisa bantu dalam komunikasi seperti itu. Hanya mungkin saya ingin tambahkan supaya lebih efektif lagi, buatkan schedule dan mungkin kita lebih mengedepankan bagaimana caranya untuk mendapatkan materi atau finansial karena kegiatan besar. Ada saya sepakat tadi yang ditambahkan sama Anda Aca, kalau kita di poin keempat itu kegiatan untuk menepis money politik di kawasan Sulawesi Selatan. Untuk saya pribadi mewakili lembaga HMP, kalau bisa jangan kita minta bantuan kalau bentuk material kepada para calon, karena percuma dengan konsep atau tema kegiatan kita, tapi kita terjun ke situ. Jadi saya inginkan apapun yang telah dibahas sama teman-teman, apapun konsep seperti apa, saya ingin ada transparansi antara panitia dan teman-teman organisasi ataupun komunitas. Karena di sini seperti dikatakan sama panitia tadi, kurang lebih 20 komunitas atau lembaga yang bergabung di sini. Jangan sampai hanya persoalan yang memang tidak akan menjadi masalah itu menjadi masalah. Di sini kita bekerja sama, bagaimana bisa merealisasikan kegiatan ini. Mungkin sudah disampaikan, kembalikan kepada operator. Baik, berkaitan tadi masukan-masukannya terkait dengan yang paling transparan adalah anggaran. Baik, untuk anggaran sebenarnya kami sudah menestimasi anggaran yang akan dikeluarkan. Nah, untuk proposal, insya Allah sudah ada bagian-bagian yang akan tadi yang masukan dari Kak Anca, kalau bisa proposal akan dibantu kemana mencari pintu-pintu itu. Nah, jadi insya Allah proposal sudah jadi. Mungkin kami akan
kasih ke teman-teman lembaga atau bagaimana? Atau tidak perlu, atau ada yang bertanggung jawab hal itu saja, ya. Nah, itu kita sepakati ya, kita sepakati proposal. Insya Allah kita akan mencari anggaran pasti kita perlu lah, walaupun hanya 1.000 pasti kita perlu. Nah, estimasi anggaran yang kami buat itu sekitar 21 juta. Tetapi ada beberapa info lagi, kalau bisa ditambah sampai 50 juta. Nah, itu 50 jutanya dibayang-bayang kemana, mau ambil di mana itu 50 juta. 1.000 saja belum ada yang masuk ya. Nah, itu. Kemudian berkaitan dengan anggaran. Ada tadi saya ada masukan terkait dengan bazar. Nah, saya sempat komunikasi dengan ketua panitia atau ketua pelaksana. Bagaimana kalau kita lakukan bazar? Mungkin di 1 minggu sebelum acara kita lakukan itu. Kita bisa adakan di sini, di parkiran Taman Kota, Acara ya kan? persiapan Sore, kegiatan atau Sumpah Pemuda. atau tiap 1 minggu itu kita laksanakan bazar setiap sore sebelum hari tanggal 26 itu. Nah, itu. Kemudian berkaitan dengan sanggar-sanggar yang akan kita cari untuk berpartisipasi di acara Sumpah Pemuda. Nah, itu memang rada sulit ya, karena tadi yang dijelaskan sama Kanca bahwa mereka pasti tidak akan gratis, pasti akan disewa, apalagi make up, kostum, dan kendaraan dan lain sebagainya. Nah, mari kita pikirkan sama-sama bagaimana caranya supaya tidak mengeluarkan itu, atau ada masukan teman-teman selain seni tari dan musik tradisional, festival apa yang bisa kita lakukan yang praktis tetapi banyak yang mengikuti seperti itu, dan kita tidak terlalu mengeluarkan biaya besar gitu. Ya, mungkin ada tambahan dari ketua panitia atau teman-teman yang lain. Iya, silakan. Maju. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira mungkin karena waktu yang begitu terbatas, sehingga tentunya akan perlu adanya schedule yang kemudian akan membahas lebih lanjut tentang apa yang menjadi kebutuhan kita. Cuman bagi saya untuk kesempatan kali ini, saya mungkin sedikit bertanya, karena tadi sudah ada berbagai penyampaian dari teman-teman, khususnya menyangkut persiapan budget atau anggaran terlaksananya kegiatan ini. Salah satu
nanti kita akan bahas secara teknis di masing-masing bidang. Yang mengurusi keuangan, ayo kita selesaikan proposalnya, apa-apa yang dibutuhkan diselesaikan dari situ. Kemudian kawan-kawan yang mengurusi perlengkapan, apa-apa yang dibutuhkan, kemana pinjamnya, kemana komunikasinya. Kawan-kawan yang komunikasi tentang partisipasi peserta, bagaimana supaya bisa itu ada. Oke. Kemudian terkait yang disampaikan oleh Bro Ilham tadi atau Mas Ilham, Tante bukan deh. Oke. Jadi tetap nanti di hari H itu 28 Oktober itu kita undang semua calon ya, beserta tim intinya untuk hadir menyaksikan deklarasi menolak money politik. Tapi memang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ini, kita tidak bisa bertutup mata, bertutup telinga bahwa sebenarnya yang kita tolak money politik itu bukan persoalan uangnya, tapi persoalan mindsetnya kita. Jangan kita sebagai anak muda memilih calon hanya karena uang. Kalau kita dikasih uang, namanya orang membeli, kita menerima. Persoalan di belakang uang jin dimakan setan, ya itu urusan belakang. Yang jelas kita sebagai pemuda, kita memilih bukan karena uang yang pengaruhi gitu loh. Kita lihat backgroundnya, dia maunya apa ini, si calon bupati atau si calon apa ini. Kita apa komitmennya terhadap pemuda, seperti itu. Soal dia mau main uang atau main emas atau main apa, itu urusannya dia. Karena itu tidak bisa kita bendung, tidak ada haknya kita untuk membendung itu. Kalau memang dia ikhlas memberi kepada masyarakat bantuan, masa kita melarang orang memberi bantuan? Dan memang di tengah kondisi COVID ini, masyarakat ekonominya lagi lesu seperti itu ya kawan-kawan. Intinya kita akan menghadirkan 3 pasangan calon. Oke? Ya. Kemudian terkait iya. Iya. Oke, jadi itu lagi kembalikan. Silakan diusulkan meminta di bagian mana supaya ini bisa cepat kita selesaikan gitu. Tidak, kalau saya mungkin Bu Ketua Panitia mungkin disebutkan dulu tuh bidang-bidangnya. Mungkin persoalan misalnya kegiatan kita ini ya teruskan di anggaran. Saya kira jelas mungkin ada kata-kata dari Tan Malaka, idealisme hanya kemauan terakhir yang dimiliki oleh generasi muda. Mungkin ini bagian dari kita ini. Terima kasih. Ya, saya langsung saja. Di dalam kepanitiaan itu ada beberapa bidang. Yang pertama bidang acara, kemudian yang kedua itu adalah perlengkapan, ketiga itu adalah bidang amanan, kemudian yang keempat adalah bidang dokumentasi, kemudian kemudian yang selanjutnya itu konsumsi, dan terakhir itu adalah bagian humas. Yang di bagian humas ini yang mengurus surat menyurat ke lembaga ataupun ke dinas-dinas gitu. Jadi dari 6 bidang ini tinggal kita tentukan saja ini kira-kira lembaga atau organisasi apa yang akan mau terlibat di bidang ke-6 bidang ini, di bagian mana. Nah tadi dari organisasi dari Simpul Merah, mereka meminta bahwa di Purnapaski, Simpul Merah di perlengkapan, di bidang perlengkapan. Oke, kemudian apakah dari ada organisasi atau lembaga lain yang ingin bergabung, entah itu di bidang mana, apakah mungkin di bidang acara dan selanjutnya? Kayaknya kalau dalam mekanismenya itu paling banyak pasti dari organisasi atau lembaga lebih ke arah ke perlengkapan ya, bidang perlengkapan itu. Tadi yang terkait dengan tentang di divisi partisipan festival budaya. Berarti dia masuk di bidang acara. Tanggung jawabnya Purnapaski, Gerakan Pramuka ya. Nanti Himas di perlengkapan. Himas Himas perlengkapan tadi, Simpul Merah juga perlengkapan.